Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Full Metal Panic. Anime ini rilis tahun 2002. Mungkin Mimin masih 1 tahun teman-teman. Genrenya action, komedi, mecha, militeri, dan sci-fi. Anime ini mengisahkan seorang lelaki bernama Sagara Sosuke yang sangat ahli dalam hal militer. Walaupun memiliki keahlian yang memukau, Sagara sejatinya masih berusia 17 tahun. Namun di usianya tersebut, ia telah bekerja untuk sebuah organisasi rahasia bernama Mithril. Suatu hari Sagara diminta untuk menjalani sebuah misi. Tugasnya kali ini adalah melindungi seorang gadis bernama Chidori Kaname. Kaname adalah calon Whisper. Awalnya Sagara mengira bahwa tugas ini cukup gampang, karena ia hanya harus mengawasi dan melindungi Kaname. Namun, ia baru menyadari bahwa dalam tugasnya kali ini Sagara diminta untuk menyamar menjadi seorang anak sekolah. Tentu saja pengalamannya di bidang militer dulu tidaklah begitu berguna ketika ia harus menjadi seorang anak sekolah. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan adegan di mana ada seorang cewek yang mau dibawa seseorang ke tempat aman. Nampak dia udah pasrah, mending memilih mati aja, karena udah kagak kuat menahannya lagi. Tak lama tiba-tiba sebuah serangan menghantam mobil tersebut yang berakibat pengendaranya meninggal. Di sana dia memegang sebuah kaset lalu diambillah sama cewek itu. Namun di depannya terdapat helikopter yang siap membunuhnya. Tapi tak lama serangan pun datang menghantam helikopter tersebut hingga hancur. Itu semacam arm slave atau robot tempur gitu. Dia langsung menolong cewek itu dan membuatnya pingsan. Dia adalah karakter utama di anime ini, namanya Sagara Sosuke. Singkat cerita, mereka kembali ke markas. Markas berada di bawah laut Jepang. Nampak di sana lagi memperbaiki robot yang tadi Sagara naikin. Sagara mempunyai rekan dekat bernama Kurs dan juga Melissa. Tak lama ada panggilan kepada Kurs dan Sagara untuk ke ruangan komandan. Nampak Kurs ini mempunyai sifat yang gila wanita. Sesampainya di sana, mereka bertiga mendapatkan misi sebagai mata-mata seseorang bernama Kaname Chidori. Di sana si Sagara disuruh untuk menyamar menjadi seorang siswa, guna supaya bisa membuntutinya. Namun tidak boleh sampai ketahuan identitasnya. Atasannya pun memberikan alat-alat yang mereka butuhkan untuk keperluan mata-mata. Setelah semuanya beres, saatnya mereka bertiga berangkat. Di sisi lain inilah target yang bakalan mereka buntuti untuk melindunginya. Nampak dia baru mau mandi, si Sagara pun siap-siap menyiapkan apa aja yang mau dibawa ke sekolah. Setelah semuanya beres, si Kurs langsung disuruh untuk menggunakan robot, supaya bisa mantau lebih dekat lagi. Canggihnya robot tersebut bisa menghilang seperti itu. Pas berangkat, Chidori emang punya daya tarik tersendiri, hingga orang lain pun merasa tertarik melihatnya. Namun ketika di sekolahan dan bertemu temannya, seketika sifatnya berubah. Hal itu membuat si Kurs yang tadinya suka jadi ilfil. Kebetulan pagi itu ada pemeriksaan. Si Sagara yang baru masuk pertama kali langsung ketahuan membawa pistol, anjir. Dikira dia seorang otaku militer, taunya itu bukan mainan, melainkan senjata beneran. Pas masuk keanehan dia lakukan lagi, memperkenalkan diri udah kayak militer. Terus tempat tinggal juga dia beda-beda, anjir. Hingga akhirnya para murid yang lainnya dibuat bengong ketika tahu si Sagara suka baca-baca tentang kemiliteran. Tapi ketika ditanya soal musik kesukaannya, dia diledeki karena yang tadi dia dikasih taunya kagak bener sama si Melissa. Di jam olahraga dan udah mau ganti baju, si Chidori ngomongin si Sagara yang dari tadi mondar-mandir kagak jelas. Pokoknya dia kelihatan aneh seperti itu. Tak lama si Sagara tiba-tiba aja dengan polosnya masuk ke ruang ganti cewek. Lantas yang lainnya pada kaget seperti itu. Si Sagara ini udah kelihatan gajek parah. Dia ngelak kalau dulu dia suka berolahraga seperti itu. Jadi dia ingin gabung olahraga yang sama macam cewek-cewek. Tahu sendiri itu olahraganya khusus buat cewek, auto dihajar dah dia. Hari pertama mereka selesai. Tidak ada yang mencurigakan, namun si Sagara diborgol sama cewek-cewek tadi. Sementara si Chidori yang lagi nelpon membicarakan tentang si Sagara. Yang mana dia sedikit tertarik sama tingkahnya si Sagara, tapi Sagaranya sendiri kagak ngerti, apalagi sifatnya sama di sekolah beda banget. Di sisi lain terdapat kaptennya, dia melihat si Sagara seperti kesulitan beradaptasi.
Tapi mereka harus memastikannya terlebih dahulu sebelum berpindah ke misi selanjutnya. Dan emang demikian, si Sagara ini selalu bikin masalah. Patung aja dia mengiranya itu penjahat. Alhasil pada pecah gitu dan pura-pura kalau dia kepeleset. Chidori udah kesal dengan omongannya itu, lalu si Sagara melaporkan ke Sikur untuk bersiap mengikuti si Chidori keluar. Sementara itu dia yang lagi lewat di koridor melihat seperti ada orang yang mau mencelakai si Chidori. Alhasil Sagara mengeluarkan pistolnya dan berlari. Taunya orang itu cuma mengagetkannya doang. Karena udah kagak ada rem, si Sagara pun menabrak gurunya yang lagi bawa guci. Auto pecah lagi dah dan dimarahin. Gurunya itu udah kagak habis pikir lagi sama si Sagara. Dari awal dia udah banyak ulah bawa pistol segala pula. Sesudahnya si Sagara pun pulang lalu diobati sama si Kurs. Baru 2 hari dia udah seperti itu. Tapi nampak sekarang belum ada tanda-tanda mencurigakan. Sampai Kurs mengira penjahatnya kagak mungkin menculik anak SMA macam si Chidori. Di sisi lain ada seorang yang mau bernegosiasi dengan petinggi tentara. Mereka berdua bermaksud menjalani tujuannya bersama, yaitu mencari orang yang dia inginkan. Yang tak lain itu si Chidori. Dia pengen kerjasama. Karena ada yang menghalanginya, yaitu organisasi rahasia bernama Mithril. Pasukan yang selalu menjadi penghalang rencananya. Di sana terdapat sedikit debat dulu. Hal itu membuat orang tersebut menembaknya. Kini tinggal bernegosiasi buat mencari anak yang dimaksud. Besoknya si Chidori sebagai ketua kelas mengumumkan kalau sebentar lagi bakalan ada kunjungan ke suatu tempat. Di situ dia membagi-bagi tugas kepada teman-temannya. Nah di sana si Sagara kebagian menjadi bagian kebersihan. Dia mah siap aja. Pulangnya si Chidori dan teman-temannya makan bareng dulu di sebuah restoran sambil ngegibahin si Sagara. Yang mungkin memilihnya sebagai bagian kebersihan itu salah. Mereka melihatnya kasihan. Nah di sana juga ada si Sagara yang lagi memantau. Tak lama dia melihat ada orang mencurigakan membawa koper. Lalu orang itu tiba-tiba pergi meninggalkan koper tersebut. Lantas si Chidori pun mengambil kopernya mau dikembalikan. Karena itu takut isinya bom, Sagara pengen mengambilnya. Ketika udah di jalan, si Chidori itu hampir aja ketabrak mobil besar. Untungnya diselamatkan sama si Sagara dan si Kurs. Ternyata bukan bom yang berada di dalamnya, melainkan cuma boneka doang. Teman-temannya merasa khawatir sama si Chidori. Si Sagara kagak sengaja memegang opainya si Chidori. Anehnya dia ketagihan, auto dihajar lagi dah dia. Selanjutnya si Sagara masih mengikuti si Chidori di kereta api. Kali ini Chidori udah mengetahui kalau si Sagara mengikutinya. Alasan yang dilontarkan sama si Sagara sangat tidak masuk akal. Dari tadi kebetulan mulu. Jadinya si Chidori pun keluar dari sana meninggalkan si Sagara. Tapi Sagara tanpa basa-basi turun dari kereta tersebut yang untungnya dia kagak apa-apa. Si Chidori makin kagak ngerti apa yang sebenarnya si Sagara lakuin. Terus mereka duduk. Chidori yang penasaran sama si Sagara pun dia kagak mau ngasih tahu maksud dia menguntitinya terus. Terus si Chidori pun bertanya soal teman dan sekolah dulunya seperti apa. Dan ditutup sama nanya pacar. Di situ si Sagara ngomong kalau dia kagak punya pacar. Dia jujur kalau kagak ada satupun cewek yang mau sama dia. Lantas si Chidori ngakak akan hal itu. Dia berharap si Sagara bisa menemukan pacar yang baik buatnya. Malam harinya ketika Kurs mau pulang, di sana terdapat laki-laki tadi yang udah bernegosiasi. Dan kagak sengaja dia melemparkan sesuatu ke arah robot milik si Kurs. Pas dia cek itu cuma permen karet doang. Sementara si Chidori lagi teleponan sama temannya untuk menanyakan si Sagara kepada si Chidori. Dan juga menanyakan turnya. Chidori tidak tahu kalau turnya itu disetujui kalau nilai kanji mereka bagus-bagus. Sementara itu ada kaptennya yang mengetahui kalau si Sagara bakalan study tour. Yang pentingnya lagi si Komandan Kahil ini mempunyai kabar kalau ada tempat penelitian obat-obatan berbahaya di suatu tempat. Mereka harus mengambil tindakan. Salah satunya meluncurkan rudal ke tempat itu biar langsung hangus. Kaptennya pun setuju. Sementara itu si Sagara lagi dilatih cara membedakan sampah yang bisa dibakar dan juga enggak. Si Chidori pun berusaha memberitahunya. Entah kenapa Chidori dan Sagara jadi makin lengket. Dia bisa meminta bantuannya kapan aja. Besoknya ketika si Chidori lagi jalan, di sana ada si Kurs yang menggoda 2 orang itu yang membuat si Melissa tentunya kesal dengannya. Di sisi lain si kapten, kita panggil aja Rosa, itu udah mau bersiap meluncurkan satu rudalnya. Pas diluncurkan tinggal menunggu beberapa jam untuk bisa sampai ke target.
Malamnya Sagara yang lagi berjaga tiba-tiba mendengar suara ada yang masuk apartemennya. Dia udah siap-siap. Yang taunya itu si Kurs yang habis mabok. Dia malah jalan-jalan sama si Chidori, anjir. Si Melissa belum bisa memaafkan orang itu. Tak lama ada bahaya di apartemennya si Chidori. Terdapat orang yang mencurigakan. Kebetulan si Chidorinya lagi mandi di sana. Mereka pun langsung ambil tindakan. Mereka langsung ke tempat yang sudah ditentukan. Dan Sagara bakalan langsung menyergapnya. Sagara auto lompat dan langsung membekuk orang itu. Pas dilihat kartu pelajarnya, ternyata dia Kajama, teman sekelasnya. Parahnya dia mau mencuri daleman milik si Chidori. Mereka menangkap hal yang membuang-buang waktu. Pas dibuka, Kajama menyadari kalau itu si Sagara. Tapi Sagara berusaha menutupinya. Ternyata si Kajama itu disuruh sama kakak kelasnya untuk mencuri daleman si Chidori. Demi untuk mengembalikan foto-foto miliknya. Fotonya itu berhubungan dengan militer gitu. Lantas dari kedua orang itu yang sama-sama tertarik jadi pada ngobrol dah. Yang pada akhirnya mereka berdua ketahuan sama si Chidori. Apalagi Sagara lagi memegang dalemannya. Auto di baseball dah. Sementara di markas pusat udah dapat pemberitahuan kalau tempat yang mereka incar udah hancur. Dengan ini kemungkinan misinya selesai. Di sisi lain, orang yang bernegosiasi tadi merasa dirugikan, dikarenakan tempatnya hangus. Dia mau memutuskan kontrak dengan orang yang bernama Garon itu. Dia udah kagak peduli lagi, dia udah dapat datanya. Dan orang yang diajak kerjasama malah ditangkap sama pihak Mithril. Si Sagara auto diperban kepalanya setelah di baseball sama si Chidori. Tak lama mereka dapat pesan dari kaptennya kalau misi membuntuti si Chidori udah selesai. Dikarenakan tempat persembunyiannya udah hancur. Mereka juga dapat libur seminggu dan study tour si Sagara tidak boleh dibatalkan. Karena udah dibayarin juga sayang. Akhirnya dia pun mau sebagai pengalaman. Besoknya pas pemberangkatan tiba-tiba si Chidori jadi emosian setelah kejadian semalam itu. Ketika semuanya udah ada di pesawat, si Garon berada di pesawat yang sama. Dia udah ngincer si Chidori. Selepas-lepas landas nampak kagak ada kejanggalan sama sekali, aman-aman aja. Di sana si Chidori bengong terus dari tadi. Dan tiba-tiba aja pesawatnya itu oleng kagak jelas padahal cuacanya bagus. Ternyata di ruang kemudi pilot kedua itu dihabisi sama si Garon. Dia mulai berulah, tadinya dia mau menghabisi yang satunya lagi. Tapi karena ada rekannya untuk lebih memikirkan resikonya, akhirnya dia kagak dihabisi dan disuruh untuk mengikuti arahannya, yaitu ke arah timur, di mana dia mau ke Kanka. Para penumpang mulai curiga setelah mengganti arah. Dimulai dari melihat pesawat tempur dan juga tempat yang banyak banget pegunungan dan juga lautan. Itu udah pasti bukan Okinawa. Hingga akhirnya mereka mendarat di Kanka. Dikala mereka lagi panik, si Kajama malah senang bisa melihat banyak tank dan robot tempur. Gurunya pun baru menyadari kalau ini bukan Okinawa. Ya mereka tidur terus dari tadi. Hingga akhirnya si Garon pun ngomong kalau yang ada di pesawat itu bakalan jadi sandranya. Lantas berita itu langsung sampai ke si kapten yang mana di dalam ada 400 orang. Kemungkinan satu yang mereka butuhkan yaitu si Chidori. Jadi mereka bisa memikirkan rencananya nanti aja. Pas si Garon keluar dia langsung aja ya kan menghampiri si Chidori. Dia berbohong membawa si Chidori cuma mau promosi di internet. Chidori dipaksa untuk ikut. Yang tentunya membuat si Sagara kesal. Dan gurunya pun ikutan kesal, muridnya dipaksa seperti itu. Karena guru tersebut mengeluarkan kata-kata menyinggung, dia mau ditembak. Untungnya di sana si Sagara mengalihkan pandangannya dengan menjatuhkan bekas makannya. Lantas Garon curiga dengan si Sagara ini. Ketika Garon keluar, si Sagara pun ikutan keluar lewat belakang. Dia masuk ke tempat penyimpanan guna untuk mencari alat-alat yang bisa ia gunakan. Tak lama ada orang masuk, nampak mereka sedang memasukkan sesuatu di kotak barang tadi. Di sisi lain si Chidori sedang menggali sesuatu di otak miliknya. Garon masih marah-marah karena proses si Chidori ini bakalan memakan waktu yang lama. Sementara itu ketika orang tadi udah keluar, Sagara melihat apa yang mereka masukin, yang ternyata sebuah bom tempel. Sagara cepat-cepat keluar dari sana dan mencoba menghubungi markas pusat. Kalau dia berada dalam bahaya, apalagi ada bom di pesawat tersebut. Mau melawan para tentara pun peralatan si Sagara kagak cukup. Terus dia memberitahu dalang di balik semua ini yaitu si Garon. Kalinin terkejut, dia menceritakan kepada kaptennya kalau si Garon ini berbahaya. Dulu dia pernah melakukan penyerangan ke suatu daerah yang membuat si Kalini merasa kesal.
hingga dia turun tangan bersama si Sagara. Dulu dia udah menghabisinya, tapi kemungkinan itu bukanlah dia. Kalinin meminta untuk berhati-hati. Sagara yang mau beranjak, tiba-tiba ada orang di belakangnya. Dia kagak bisa kemana-mana lagi. Karena udah kagak ada cara lain, dia pun melawannya lalu menyetrum orang tersebut. Di sisi lain, si Chidori mulai sadar, tapi dia tidak diizinkan untuk pergi dari sana. Hingga mereka berdebat di sana. Si Kalinin langsung memerintahkan para tentaranya untuk bergegas ke sana, menyelamatkan para sandera dan juga menjinakkan bomnya. Waktunya pun kagak banyak lagi. Si Sagara yang sudah membereskan satu orang, dia langsung beranjak kembali. Dia udah melihat tempat di mana Chidori berada. Nah, di sana dia udah mendengar suara tembakan. Seketika si Sagara itu jadi ragu-ragu. Kalinin yang sempat kerja sama-sama Sagara pernah melihat si Sagara itu kehilangan jati dirinya. Hingga hari ini dia merasakan hal itu. Di pikirannya cuma ada si Chidori yang takut digimana-gimanain. Hingga akhirnya dia memberanikan diri untuk menerobos. Ternyata di dalam sana si Chidori udah kagak kuat digituin. Dia pengen keluar dari situ. Dia pun mulai berontak sampai-sampai cewek itu membukanya dan kagak sengaja kepukul. Pas mau pergi si cewek itu menembakkan pistolnya ke arahnya. Lantas si Sagara langsung ke situ. Anak buah yang lainnya membawa si Chidori kembali ke tempatnya. Tadinya si Chidori udah mau disuntik. Tapi untungnya ada si Sagara keburu masuk dan membuat mereka berdua pingsan. Dan dia pun meminta penjelasan tentang apa yang udah dia lakuin. Katanya dia mau menguji apakah si Chidori ini seorang Whispered atau bukan. Karena alat itu bisa mengambil informasi dalam otaknya. Tak lama mereka mulai tembak-tembakan di sana. Pas mau pergi si Chidori mempermasalahkan pakaian yang dia pakai sangat terbuka banget. Sampai kagak sengaja si Sagara berada di posisi seperti itu. Di sisi lain gurunya masih aja sedih setelah si Chidori diambil si Garon. Kajama juga mengkhawatirkan si Sagara, tapi yang lainnya kagak peduli. Sagara dan Chidori langsung pergi dari sana menggunakan mobil. Tapi tetap aja orang itu masih menembakinya. Chidori masih penasaran siapa si Sagara ini. Di sana si Sagara sebenarnya udah mengakui kalau dirinya seorang tentara. Tapi anehnya dia masih nganggap si Sagara itu masih maniak militer. Sampai akhirnya si Sagara menabrak sebuah gudang yang berisikan arm slab. Dia mau menaikinya. Chidori kembali kagak percaya sama kemampuannya bisa naik gituan. Sagara pun langsung membuktikannya. Berbarengan dengan penjahatnya yang kini makin dekat. Setelah bisa dikendalikan, Sagara langsung melawannya dan membuat si Chidori kagak percaya dengan kemampuan si Sagara. Lalu Chidori dibawa Sagara ke dalam hutan gitu. Di sisi lain si Melissa sama si Kurs baru mau siap-siap berangkat ke sana. Sedangkan si Sagara yang dari tadi kabur tiba-tiba ada yang menembaknya. Tapi kagak bisa kedeteksi sama dia. Yang hasilnya robotnya itu terkena serangan beberapa kali. Berbarengan dengan robot yang menyerangnya muncul. Dia adalah si Garon. Ketika melihat wajahnya, dia mengingat kejadian yang dulu. Ternyata emang dulu dia pernah ditembak. Tapi dia diselamatkan dengan memasukkan sesuatu ke dalam kepalanya itu. Dia mempunyai tujuan kenapa mengincar si Chidori. Karena katanya di dalam otaknya terdapat banyak informasi tentang pembuatan alat penghancur yang bisa menyaingi nuklir. Terus ketika mau diakhiri, si Kurs datang membantu. Dari situ si Sagara memutuskan buat ke pelandasan. Kurs diberitahu dulu kalau skill si Garun itu GG. Teman-teman yang lainnya sudah nyampe sana. Melissa langsung mengamankan bomnya yang tepat waktu. Terus mengevakuasi semua penumpang. Si ibu masih khawatir sama si Chidori. Tapi Melissa ngomong kalau dia bakalan ikut yang terakhir. Chidori dan Sagara masih terus berlari. Dan Kurs dia masih terus susah payah melawan si Garon yang kuat. Tembakannya meleset semua. Hingga akhirnya dia ribut jarak dekat. Tapi sinyalnya tiba-tiba putus. Situasinya semakin gawat. Pesawat penumpang pun udah mulai jalan semuanya. Ini orang berdua belum masuk. Sampai akhirnya mereka berdua pun telat lalu ketinggalan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.